Audio Jungle. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yudillahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur hari yang berkah di bulan yang mulia kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan bagian dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian semakin lama kenikmatan tambah lagi syakartum la zidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sekiranya kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kenikmatan itu akan bertambah-tambah. Hari-hari Ramadan berlalu begitu cepat tanpa terasa kita berada di ujung hari-hari terakhir Ramadan. Ada rasa senang sekaligus sedih. Senang karena kita masih diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan ibadah. Sedih karena sebentar lagi kita meninggalkan atau ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang mulia. Kesedihan bertambah-tambah sementara kita tidak punya keyakinan apakah tahun depan 2025 kita masih punya kesempatan yang sama menikmati ibadah di bulan Ramadan. Karena itu khotbah yang singkat kami akan berpesan pada diri saya dan seluruh yang hadir. Kita manfaatkan sisa hari-hari Ramadan supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah puasa selalu diawali dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang kita ini punya level yang paling bawah namanya muslim, orangnya disebut orang Islam. Hari ini banyak orang Islam dan tidak berpuasa. Karena kenapa? Ya karena dia belum beriman. Karena itu panggilan puasa bukan wahai orang-orang Islam. Karena di luar sana banyak KTP-nya Islam tapi tidak berpuasa. Panggilannya di atas muslim yaitu mukmin. Orang yang yakin, percaya kepada Allah, percaya pada akhir kiamat, percaya pada takdir. Minimal percaya terhadap 5 rukun iman itu. Itulah panggilan pada orang-orang yang akan bisa menikmati hari-hari Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dan kita bersyukur kita diberikan tetap iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di Ramadan. Ketika kita dipanggil dengan panggilan wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Tujuannya jelas, ibadah sebuah pelatihan spiritual dilakukan selama 1 bulan penuh siang dan malamnya. Targetnya harus tercapai. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Meskipun kita belum menyelesaikan pelatihan ini, masih tersisa 5 hari ke depan. Tapi paling tidak kita bisa introspeksi. Apakah sampai hari ini, detik ini kita sudah pantas menyandang derajat takwa? Di atas iman namanya muhsin. Di atasnya ada disebut dengan muflis, orang yang ikhlas. Derajat paling tinggi muttaqin. Puasa mengantarkan orang dari level paling rendah orang Islam langsung lompat menjadi orang bertakwa, muttaqin. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, hanya sambil lalu. Karena apa? Begitu kita tersematkan pada diri kita derajat muttaqin, maka kita berhak
mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga yang seluas bumi dan langit. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan surga. Arbas samawati wal ard. Luasnya seluas bumi dan langit. Untuk siapa itu? Ampunan dan surga seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin. Jelas redaksinya. Semua itu disiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah cara paling cepat meraih derajat takwa. Karena itulah apa yang baik untuk kita lakukan dari hari terakhir Ramadan ini. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi manusia Ramadan menjadi tiga level. Pertama, saumul umumi, puasa orang awam kebanyakan, yang penting nggak makan nggak minum, menjaga syahwat. Dan itu persis dengan puasanya anak-anak kita yang latihan, pokoknya habis sahur batas imsak sampai maghrib, nggak makan nggak minum. Tetapi apakah kita mau puasa seperti anak-anak kita yang hanya nggak makan, nggak minum, menjaga syahwat? Di atasnya ada namanya saumil khusus. Puasanya orang-orang istimewa, orang yang spesial. Bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi lisannya dijaga dari tutur kata yang nggak bermakna. Telinganya dijaga dari mendengar yang tidak ada faedahnya. Matanya dijaga dari melihat yang tidak diridhoi Allah. Tangan, kaki, seluruh organ tubuhnya, jawarihul arkan, terjaga. Itu baru kita disebut saumil khusus, puasanya orang dewasa, orang spesial, orang istimewa. Semoga kita sudah berada di level itu. Jangan dari tahun ke tahun, dari Ramadan kita terus saja berada di level saumil umum. Karena di atas itu masih ada satu level lagi yang terus kita upayakan. Meskipun Al-Ghazali sendiri mengatakan tidak mungkin kita orang biasa bisa meraih derajat ini. Saumi khususil khusus, puasanya orang super istimewa. Itulah puasanya para nabi. Tapi paling tidak, kalau tidak sebulan penuh kita bisa merasakan puasa paling spesial. Bagaimana kalau kita coba hari ini Jumat, besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, beberapa hari ke depan kita berupaya merasakan betapa indahnya merasakan puasa di level para nabi. Apa yang dilakukan? Waktu orientasi hati pikirannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menutup lisan, telinga, mata, tangan, kaki dari segala jenis maksiat dan dosa, tapi hatinya mu'allaqun, selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau begitu, berarti kita nggak boleh kerja. Bekerjalah seperti biasa. Aktivitaslah yang normal. Karena ini hanya soal porsi dan orientasi. Porsi ibadahnya ditambah. Kalau malam biasanya tidur jam 10, tambah. Tidurnya jam 11. Yang biasanya tidur jam 11, ya boleh jam 11, nanti jam 1, jam 2 bangun. Porsi ibadahnya yang ditingkatkan. Kedua, orientasi. Ya kerja seperti biasa, normal aktivitas. Tetapi tujuannya ditata. Semua ini karena Allah. Kenapa kita pagi-pagi berangkat kerja ke tempat kerja kita, ke pabrik, ke kantor, ke perusahaan? Karena kita menjadi khalifah Allah yang harus memakmurkan bumi. Tetapi tujuan kita bukan uang, bukan materi, bukan finansial, tetapi ridho Allah. Jadi tanpa mengganggu aktivitas kita, bekerjalah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita di sisa hari Ramadan 2024 masih bisa merasakan bagaimana level puasanya para nabi. Saumi khususil khusus. Syukur-syukur dengan kesungguhan kita bahwa sekalian kita bertemu dengan malam mulia Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Disebutkanlah malam kemuliaan itu khairun min alfi syahr, lebih utama ketimbang 1000 bulan. Kalau orang kita biasanya menghitungnya bukan bulan tapi tahun, dan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Usia kita belum tentu melewati angka 83 tahun 4 bulan. Karena itu kalau nanti malam besok atau besoknya kita ketemu Lailatul Qadar, kita sangat beruntung karena menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Ada anak kecil bertanya, kemarin waktu kita puasa kan ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa.
Sementara beberapa ulama mengatakan, merumuskan yang puasanya dimulai hari Senin nanti Lailatul Qadarnya malam 25, yang puasanya dimulai hari Selasa nanti malam Lailatul Qadarnya malam 27. Terus gimana? Yang benar 26, 27, 28. Inilah di antara hikmah kenapa kemuliaan Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak disembunyikan dan ditentukan dari awal, niscaya saya percaya bukan hanya Bapak-bapak sekalian, saya juga akan menunggu malam itu saja. Malam sebelumnya dan malam setelahnya habiskan waktu untuk bermain dan tidur. Tetapi Allah sengaja menyembunyikan kemuliaan Lailatul Qadar supaya kita bersungguh-sungguh bahkan sejak malam pertama Ramadan. Maka siapa yang setiap malamnya menunggu kemuliaan itu, pasti dia akan ketemu. Kenapa? Satu malam bernilai 83 tahun, 4 bulan. Bapak-bapak sekalian, di dalam surat Al-Hajj ayat 47 disebutkan, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu setara dengan 1000 tahun sesuai dengan bilangan yang engkau hitung-hitung. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti, di surga nanti, hitungan masa itu beda dengan di dunia. Satu hari di surga sama dengan 1000 tahun. Maka bolehlah kita memudahkan Lailatul Qadar itu. Rahmat surga bocor ke dunia. Satu malam senilai 83 tahun, 4 bulan atau 1000 bulan. Tetapi sinyal yang begitu kuat, langit terbuka semua pintu-pintunya karena lalu lintas rame. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Malaikat berbondong-bondong turun dari langit. Sinyal paling kuat. Tetapi pastikan malam-malam itu, malam-malam yang tersisa, kita sedang on. Kalau kita sedang off, tertidur, buat apa sinyal kuat? Buat apa lipat ganda satu malam dengan ribuan bulan atau puluhan tahun? Maka dengan apa kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar? Pastikan sholat maghrib, isya dan subuh berjamaah. Sempurnakan terus tarawih-tarawih kita dan dirikan sholat tasbih. Di sela-sela itu bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Capek baca dengerin, capek baca Al-Quran istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih terus menerus. Pastikan kita dalam kondisi berjaga sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Begitu kita sudah meraih derajat takwa, kita berhak mendapatkan ampunan dan surga seluas bumi dan langit. Dan itu mulai hari ini kita katakan. Apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gemar berbagi dalam kondisi lapang atau sempit. Jadi sela-sela malam-malam kita hidupkan untuk ibadah, gemar berbagi. Kalau di sekitar alun-alun saya lihat ada uang baru dibagi-bagi, tidak harus dibagi nanti waktu hari raya, di malam-malam Ramadan bagilah. Karena yang dilipat gandakan ibadahnya bukan hanya sholat, bukan hanya sholawat, bukan hanya istighfar, tapi sedekah juga. Silakan dikalikan sendiri. Kalau kita bersedekah 10.000 di malam kemuliaan Lailatul Qadar, berapa banyak uang yang kita bagikan? Wal kadhiminal ghaidha, selain gemar berbagi dalam kondisi lapang atau sempit, tanda orang bertakwa adalah bisa menahan amarah, kontrol emosi. Apalagi kita puasa, orang ngajak berantem cukup katakan aku sedang berpuasa, ini shaim. Dan pelatihan sebulan ini cukup untuk bekal 11 bulan. Wal afina anin nas, malah memaafkan siapa saja yang bersalah pada kita. Katakan dalam hati, ya Allah, aku ampuni, aku maafkan semua orang yang bersalah kepada aku tanpa salah. Kalau malam-malam menunggu Lailatul Qadar, kita diajari juga doa yang paling pendek dan indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ini maha pengampun, tuhibbul afwa, hobi memaafkan. Fa'fu anni. Maka kalau kita ingin dosa kita yang banyak itu diampuni Allah, bagaimana mungkin
hati kita masih tersimpan rasa iri, dengki, hasad, dan dendam, maafkan semua orang yang pernah bersalah pada kita. Niscaya hati kita dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang hatinya baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.